Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, seperti biasa sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan dan Nona, terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 3217 Leluhur Yin Mayat. Chu Chen duduk bersila di sumber urat spiritual di Pulau Xuanling, dikelilingi oleh lingkaran cahaya biru keemasan yang samar. Setengah bulan telah berlalu sejak pertempuran di jurang iblis. Meskipun luka-lukanya telah sembuh, kekuatan spiritualnya telah mengalami perubahan halus. Benih dao teratai biru sedang mengalami transformasi. Biji teratai itu sebening kristal, kelopak teratai terbuka, dan ada sedikit nuansa kekacauan purba yang mengalir di dalamnya. Ini, kekuatan dari tahap puncak Naschen Sol. Dia membuka matanya, mengetuk kekosongan itu dengan ujung jarinya, dan riak biru menyebar, menyebabkan ruang itu sedikit terdistorsi. Bagus, suara Xiao Tiangxuan terdengar dari belakang. Lelaki tua itu memegang pengocok dan tampak puas. Benturan antara warisan Kaisar Azure dan asal mula jurang iblis telah menyebabkan perubahan kualitatif pada benih daomu. Sekarang, kau telah mencapai ambang batas keluar dari tubuh. Keluar dari tubuh, Chu Chen terkejut. Aku tidak menyangka akan mencapai tahap keluar dari tubuh secepat ini. Xiao Tiangxuan tersenyum dan berkata, "Ya, tetapi jalan menuju tahap jiwa baru lahir cukup sulit." Dia berhenti sejenak, tatapannya dalam. Namun sekarang, dengan jurang iblis yang telah disegel dan energi spiritual langit dan bumi yang telah dihidupkan kembali, mungkin jalan ini dapat dilalui lagi. Chu Chen tampak sedang termenung. Tepat saat itu, Bai Qingli tiba. Pedang kristal esnya melayang di sampingnya. Auranya lebih halus dari sebelumnya. "Kakak senior," seru Chu Chen kaget, "tingkat kultivasimu." "Tahap akhir dari tahap Naschen Sol," Bai Qingli berkata dengan tenang. "Resonansi antara tubuh Dao Xuanbing dan teratai birumu juga sangat bermanfaat bagiku." Xiao Tiangxuan mengelus janggutnya dan tertawa. "Koneksi telepati, sungguh menakjubkan." Telinga Bai Qingli sedikit memerah, dan dia menatap lelaki tua itu dengan dingin. Xiao Tiangxuan terbatuk pelan dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. "Chu Chen, sekarang setelah kau mencapai ambang tahap jiwa baru lahir, apa rencanamu selanjutnya?" Chu Chen berpikir sejenak. "Aku ingin pergi ke reruntuhan Dewa Kuno." "Reruntuhan Dewa Kuno?" Ekspresi Xiao Tiangxuan berubah drastis. "Itu tempat yang sangat berbahaya. Namun, tempat ini juga merupakan tempat para kultivator kuno mewariskan pengetahuan mereka." Tatapan Chu Chen tegas. "Sisa ingatan guruku menyebutkan bahwa mungkin ada teknik pemisahan tubuh yang lengkap di sana." Bai Qingli tidak berusaha membujuknya, tetapi hanya bertanya, "Kapan kita berangkat?" 3 hari kemudian, di pinggiran reruntuhan kuno yang abadi. Chu Chen, Bai Qingli, Zhao Wuji, dan Su Muqing berdiri di udara, menatap deretan pegunungan kuno yang diselimuti kabut di depan mereka. Jauh di dalam pegunungan, sekelompok istana yang sudah usang dapat terlihat samar-samar, memancarkan aura perubahan dan misteri. "Aku pernah ke tempat terkutuk ini sekali sebelumnya," kata Zhao Wuji sambil menyeringai membawa pedang besar emas itu. "Aku hampir kehilangan nyawaku di sana." Su Muqing dengan lembut memutar seruling gioknya dan berkata dengan suara hikmat, "Reruntuhan abadi kuno membentuk dunianya sendiri, berisi banyak sekali batasan dan binatang buas yang ganas. Bahkan jiwa-jiwa purba yang tersisa berkeliaran di dalamnya. Pastikan untuk berhati-hati." Chu Chen mengangguk, menghunus pedang kaisar biru, dan saat ujung pedang menunjuk, kabut secara otomatis terbelah untuk menciptakan jalan. Berjalan,
Keempatnya berubah menjadi garis-garis cahaya dan menghilang ke dalam reruntuhan. Setengah hari kemudian, jauh di dalam reruntuhan, ledakan, seekor makhluk raksasa, sebesar gunung, menghantam tanah. Chu Chen menyarungkan pedangnya dan berdiri di sana. Bayangan ilusi bunga lotus biru perlahan menghilang di sekitarnya. Ini adalah tahap Naschen Soul ke-7, yaitu makhluk buas yang mereka temui. Ada yang tidak beres, kata Bai Qingli tiba-tiba. Binatang buas ini sepertinya digerakkan oleh semacam kekuatan. Chu Chen memfokuskan inderanya dan memang menemukan fluktuasi aneh di udara. Seseorang sedang memanipulasi mereka. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, tawa mengerikan tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Hehehe, seperti yang diharapkan dari penerus Kaisar Azure, indramu memang tajam. Kekosongan itu berputar, dan sesosok berjubah hitam perlahan muncul. Orang ini memiliki wajah keriput, mata yang bersinar dengan cahaya hijau yang menyeramkan, dan dikelilingi oleh aura kematian yang membusuk. Leluhur Yin mayat, pupil mata Zhao Wuji menyempit. Dasar monster tua, kau masih hidup. Leluhur Yin mayat adalah iblis terkenal yang telah mengukir namanya sejak 1000 tahun yang lalu. Dia mempraktikkan ilmu sihir jahat, menggunakan orang hidup untuk menciptakan mayat. Kemudian, dia dikepung dan dimusnahkan oleh berbagai sekte, dan dikabarkan bahwa dia telah meninggal. Mati, leluhur Yin mayat tertawa sinis. Aku telah lama melampaui hidup dan mati, dan sekarang, hanya langkah terakhir yang tersisa. Dia tiba-tiba membuka kedua tangannya, dan getaran hebat tiba-tiba datang dari kedalaman reruntuhan. Segera setelah itu, sosok-sosok gelap yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari tanah. Mereka sebenarnya adalah masa padat mayat-mayat kuno. Oh tidak, dia membangkitkan mayat-mayat kuno di reruntuhan. Ekspresi Su Muking berubah drastis. Mayat-mayat kuno itu memancarkan aura yang mengerikan. Bahkan yang terlemah di antara mereka memiliki kekuatan kultivator Naschen Soul, dan beberapa bahkan memancarkan tekanan kultivator Divine Transformation. Hahaha. Aku sudah merencanakan ini selama 100 tahun, dan inilah harinya. Leluhur Yin mayat tertawa terbahak-bahak, dengan menggunakan mayat seorang dewa kuno sebagai penuntun, dan daging serta darahmu sebagai pengorbanan, aku akan membantu diriku sendiri melangkah ke tahap keluar dari tubuh. Mimpi saja, teriak Chu Chen dingin. Dan pedang kaisar biru bersinar dengan cahaya menyilaukan saat dia melepaskan tebasan. Teratai biru membuka langit, energi pedang melesat keluar, seketika memusnahkan puluhan mayat kuno. Namun, lebih banyak mayat kuno berdatangan seperti gelombang pasang, mustahil untuk dibunuh sepenuhnya. Bai Qingli mengayunkan pedang panjang kristal esnya secara horizontal, membekukan sekelompok besar mayat dengan energi pedangnya yang sangat dingin. Zhao Wuji dan Su Muking juga mengerahkan seluruh kekuatan mereka, tetapi jumlah mayat kuno terlalu banyak, dan keempatnya secara bertahap terpaksa berada dalam situasi yang sangat sulit. Ini tidak bisa terus berlanjut, Chu Chen menggertakkan giginya. Kita harus menemukan wujud asli leluhur Yin mayat. Matanya berkilat seperti kilat saat tiba-tiba ia melihat sebuah altar di balik tumpukan mayat. Leluhur Yin mayat berdiri di tengah altar, memegang jimat kuno berwarna hitam pekat di tangannya. Dia mengaktifkan semacam teknik terlarang kuno. Pikiran Chu Chen berpacu, dan dia tiba-tiba mengirim pesan telepati kepada Bai Qingli, kakak senior, tolong bantu aku. Bai Qingli mengerti, dan menancapkan pedang panjang kristal esnya ke tanah dengan raungan dahsyat, es mistik menyegel langit. Klik klik klik, gelombang dingin ekstrim meletus, seketika membekukan area seluas 1000 kaki dalam radius, menyebabkan semua mayat purba membeku di tempatnya. Sekarang, Chu Chen melompat ke udara,
pedang kaisar biru menyatu dengan tubuhnya, berubah menjadi pelangi biru panjang yang menembus langsung ke arah leluhur Yin mayat. Kau sedang mencari kematian, deru leluhur Yin mayat. Jimat kunonya memancarkan cahaya hitam mengerikan, berubah menjadi cakar hantu ganas yang menerjang Chu Chen. Ledakan, kedua kekuatan itu bertabrakan, menyebabkan ruang hancur sedikit demi sedikit. Chu Chen mengerang, darah menetes dari sudut mulutnya, tetapi momentumnya tetap tak berkurang. Memotong, cahaya pedang itu menyambar seperti kilat, seketika menembus dada leluhur Yin mayat. Engah, leluhur Yin mayat menatap lubang berdarah di dadanya dengan mata terbelalak tak percaya. Tidak, mustahil. Ilmu sihir jahatmu berakhir di sini, kata Chu Chen dingin, saat benih dao teratai biru aktif dengan kekuatan penuh, melepaskan kekuatan pemurniannya. Ah, leluhur Yin mayat itu menjerit melengking, tubuhnya retak seperti porselen, dan akhirnya berubah menjadi abu. Setelah kematiannya, semua mayat kuno itu roboh ke tanah, kembali menjadi kerangka. Reruntuhan itu kembali sunyi, semuanya sudah berakhir. Zhao Wuji menghela napas lega. Namun, Chu Chen mengerutkan kening. Ada yang tidak beres. Sebelum meninggal, leluhur Yin mayat sepertinya telah menghancurkan sesuatu. Dia melangkah menuju altar dan menemukan sebuah kristal hitam yang pecah tergeletak di tanah. Gumpalan kabut hitam samar-samar muncul dari kristal dan dengan cepat menghilang ke dalam tanah. Ini, aura dari jurang iblis. Ekspresi Chu Chen berubah drastis. Ledakan, seluruh reruntuhan abadi kuno itu tiba-tiba bergetar hebat, dan raungan teredam datang dari kedalaman bumi. Seolah-olah ada makhluk purba yang terbangun. Lari, baik King Li meraih Chu Chen. Tempat ini akan runtuh. Keempatnya terbang dengan kecepatan tinggi, dan tanah di belakang mereka retak sedikit demi sedikit. Sebuah cakar tulang hitam raksasa muncul dari tanah, menutupi langit dan matahari. Apa-apaan itu? Zhao Wuji menoleh ke belakang dan merasa ketakutan. Di balik cakar tulang itu terdapat kerangka yang sangat besar dengan dua tanduk di kepalanya dan nyala api hijau yang menyeramkan berkelap-kelip di rongga matanya. Bab 3218 Terobosan menuju tahap jiwa yang baru lahir. Mayat iblis kuno, sisa-sisa sejati dari makhluk abadi kuno. Suara Su Muking bergetar, ia telah dirusak oleh jurang iblis. Kerangka itu meraung ke langit, tekanannya yang mengerikan menyapu ke segala arah, bahkan lebih mengerikan daripada Raja Iblis di masa lalu. Alam jiwa yang baru lahir, hati Chu Chen mencekam, kita harus menghentikannya agar tidak meninggalkan reruntuhan. Dia tiba-tiba berhenti dan berbalik menghadap mayat iblis itu. Chu Chen, baik King Li berseru kaget. Kakak-kakak senior, kalian duluan, kata Chu Chen dengan suara berat. Aku akan menahannya. Omong kosong, Zhao Wuji mengumpat dengan marah. Jika kita akan mati, kita akan mati bersama. Baik King Li tidak berbicara, tetapi berdiri diam di samping Chu Chen, pedang panjangnya yang dingin mengarah langsung ke mayat iblis itu. Su Muking menghela napas, memainkan seruling gioknya secara horizontal, dan gelombang suara yang jernih membentuk penghalang untuk melindungi mereka berempat. Karena itu, mari kita bertarung. Chu Chen merasakan kehangatan di hatinya dan tidak berkata apa-apa lagi. Pedang kaisar biru diangkat tinggi, dan benih dao teratai biru meledak dengan kekuatan penuh. Perang, pedang kaisar Azure bersinar dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Energi spiritual Chu Chen melonjak, dan benih dao teratai Azure beredar liar di dalam tubuhnya. Menghadapi mayat iblis kuno sebesar gunung itu, dia tidak mundur tetapi maju dan menebas dengan pedangnya. Teratai biru menyucikan dunia, cahaya pedang itu menyambar seperti pelangi,
menebas tepat ke kepala mayat iblis itu. Ledakan, energi pedang yang dahsyat bertabrakan dengan cakar tulang mayat iblis itu, menyebabkan ruang bergetar hebat dan gelombang kejut menyebar ke segala arah. Chu Chen mengerang, mulut harimaunya terbelah, dan darah mengalir dari pedangnya. Namun, tebasan pedang ini hanya meninggalkan retakan dangkal pada cakar tulang mayat iblis itu. Monster ini, bahkan lebih kuat dari Raja Iblis. Wajah Zhao Wuji memucat. Dengan amarah yang meluap, kobaran api hijau yang menyeramkan dari mayat iblis itu menari-nari liar di rongga matanya saat ia meraung ke langit. Gelombang suara yang mengerikan itu menghantam seperti kekuatan fisik, dan keempat orang itu terpaksa mundur. Penghalang suara Su Muking hancur seketika. Engah, Chu Chen batuk mengeluarkan seteguk darah, merasakan sesak di dadanya. Dia menatap tajam mayat iblis itu, hatinya dipenuhi kengerian. Kekuatan sisa-sisa kuno ini jelas telah mencapai tahap jiwa yang baru lahir yang legendaris. Kita tidak bisa bertarung secara langsung. Baik King Li meraihnya. Kelemahannya ada di ruas tulang belakangnya yang ketujuh. Ada retakan di sana. Chu Chen memfokuskan pandangannya dan memang menemukan robekan kecil di bagian belakang mayat iblis itu, dari mana energi hitam terpancar samar-samar. Kakak senior, tolong saya. Bai King Li mengangguk, dan pedang panjang kristal esnya tiba-tiba menancap ke tanah. Es mistik menyegel langit. Ledakan hawa dingin yang ekstrim seketika membekukan kaki mayat iblis itu. Meskipun ia berhasil membebaskan diri hanya dalam sekejap, penundaan singkat itu sudah cukup. Pemimpin Sekte Zhao, Ketua Pavilion Su, teriak Chu Chen. Mengerti, Zhao Wuji tertawa terbahak-bahak, mengangkat pedang raksasa emasnya tinggi-tinggi, teknik pedang surgawi. Pembukaan surga. Aura pedang sepanjang 100 kaki menebas ke arah kepala mayat iblis itu, memaksanya mengangkat tangan untuk menangkis. Su Muking kemudian memainkan seruling gioknya secara horizontal, dan gelombang suara berubah menjadi rantai tak terlihat yang mengikat lengan mayat iblis itu. Sekarang, Chu Chen melompat ke udara, dan pedang kaisar biru berubah menjadi seberkas cahaya, menembus tepat ke ruas tulang belakang ketujuh dari mayat iblis itu. Mati, pedang itu menancap tepat di celah tersebut, dan mayat iblis itu mengeluarkan raungan melengking, dengan energi hitam menyembur dari tulang punggungnya. Namun, tepat ketika Chu Chen mengira dia telah berhasil, ekor tulang mayat iblis itu tiba-tiba menyapu dan menghantam punggungnya dengan keras. Bang! Chu Chen menabrak dinding gunung di kejauhan seperti layang-layang dengan tali yang putus. Tulang-tulang di tubuhnya yang tak terhitung jumlahnya patah. Chu Chen, mata Bai King Li membelalak penuh amarah, dan pedang panjang kristal es itu terbang dari tangannya, berubah menjadi cahaya dingin yang menusuk rongga mata mayat iblis itu. Mengom, mayat iblis itu, kesakitan, mengayunkan cakar tulangnya dengan liar. Zhao Wuji dan Su Muking juga terkena dampaknya, batuk darah dan terlempar ke belakang. Situasinya sangat kritis. Tepat saat itu, tanda teratai biru di dada Chu Chen tiba-tiba menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Sebuah kekuatan kuno dan dahsyat bangkit dalam dirinya, dan pedang Kaisar Azure terbang kembali ke tangannya dengan sendirinya. Bilahnya dipenuhi dengan rune kuno yang tak terhitung jumlahnya. Ini, Chu Chen menatap pedang di tangannya dengan terkejut. Dalam keadaan linglung, ia seolah mendengar suara Kaisar Azure di telinganya. Alam meninggalkan tubuh, roh berkelana menembus kehampaan. Hanya dengan mengendalikan pedang dengan pikiran seseorang dapat melihat jati diri yang sebenarnya. Pengalaman di luar tubuh. Perjalanan spiritual. Chu Chen, yang tiba-tiba mendapat inspirasi, duduk bersila, meletakkan pedang kaisar biru secara horizontal di pangkuannya. Dia menutup matanya,
dan indera ilahinya menyebar seperti gelombang pasang. Chu Chen, baik King Li terkejut sekaligus cemas melihatnya memasuki keadaan meditasi saat ini. Mayat iblis itu telah melepaskan diri dari belenggunya, cakar tulangnya terangkat tinggi, siap menghantam kepala Chu Chen. Pada saat kritis, seberkas cahaya biru tiba-tiba muncul di antara alis Chu Chen. Seketika itu juga, sesosok hantu yang tampak persis seperti dirinya muncul dari tubuhnya dan mencengkeram cakar tulang mayat iblis itu. Jiwa meninggalkan tubuh, suara Xiao Tiangxuan terdengar dari kejauhan, penuh dengan rasa tak percaya. Dia benar-benar berhasil menembus pertahanan di saat-saat kritis hidup dan mati. Sosok ilusi itu tak lain adalah roh purba Chu Chen. Tidak seperti tubuh fisik, roh purba tidak dibatasi oleh bentuk fisik, dan kecepatan serta kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Roh purba Chu Chen, yang memegang pedang kaisar biru, bergerak dengan kecepatan kilat, langsung berputar di belakang mayat iblis itu dan menusuk tulang punggungnya dengan satu serangan. Menghancurkan, semburan cahaya biru muncul, dan mayat iblis itu mengeluarkan raungan terakhir yang tak tertahankan. Tubuhnya yang besar roboh dengan suara dentuman yang memekakkan telinga, berubah menjadi tulang-tulang layu yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tanah. Debu sudah mengendap. Roh purba Chu Chen kembali ke tubuh fisiknya, dan dia perlahan membuka matanya. Aura yang dipancarkannya mengalami perubahan dramatis, dan energi spiritual di sekitarnya terasa sedalam dan tak terduga seperti jurang. Ini, tahap keluar dari tubuh, dia menatap telapak tangannya, merasakan kekuatan yang meluap di dalam tubuhnya. Baik King Li dengan cepat melangkah maju dan meraih pergelangan tangannya. Apakah kamu baik-baik saja? Chu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata pelan, aku baik-baik saja. Xiao Tiangxuan tiba di udara, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Roh purba meninggalkan tubuh, roh ilahi melakukan perjalanan melalui kehampaan. Inilah alam keluar dari tubuh yang sebenarnya, Chu Chen. Kau telah mencapai puncak era ini. Zhao Wuji berjalan mendekat sambil memegang dadanya dan menyeringai. Anak baik, sekarang aku akhirnya tidak perlu melindungimu sepanjang waktu. Su Muking juga menunjukkan senyum lega. Chu Chen memandang mayat iblis yang roboh di kejauhan dan berkata dengan suara berat. Energi iblis yang dilepaskan oleh leluhur Yin mayat sebelum kematiannya telah menarik keluar mayat kuno ini yang telah dirusak oleh jurang iblis. Aku khawatir bahwa pengaruh jurang iblis belum sepenuhnya dihilangkan. Baik King Li mengangguk, mungkin ada bahaya tersembunyi serupa di reruntuhan abadi kuno yang perlu diselidiki secara menyeluruh. Serahkan masalah ini ke Pulau Xuanling. Kata Xiao Tiangxuan dengan sungguh-sungguh, Chu Chen, kau baru saja mencapai tahap jiwa awal dan perlu menstabilkan alammu. Selain itu, dia ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi kemudian berhenti. Lalu apa? Tanya Chu Chen. Xiao Tiangxuan menarik napas dalam-dalam. Setelah meninggalkan tubuh, ada yang namanya menyatu dengan Dao yang legendaris. Tetapi jalan ini telah terputus selama ribuan tahun. Chu Chen tampak termenung. Warisan Kaisar Azure memang menyebutkan alam integrasi Dao, tetapi alam itu sangat misterius dan di luar jangkauan manusia. Ayo pergi, dia mengumpulkan keberaniannya. Mari kita keluar dari sini dulu. Semua orang mengangguk dan berubah menjadi garis-garis cahaya, terbang keluar dari reruntuhan abadi kuno. 3 hari kemudian, di Pulau Xuanling, Chu Chen duduk bersila di sumber urat spiritual. Energi spiritualnya melonjak seperti gelombang pasang. Setelah roh purbanya meninggalkan tubuhnya, persepsinya tentang langit dan bumi menjadi semakin jelas, dan dia bahkan dapat merasakan kekuatan hukum yang mengalir di kehampaan.
Inilah kekuatan dari tahap pengalaman di luar tubuh. Dengan sebuah pikiran, roh purbanya meninggalkan tubuhnya dan seketika menempuh perjalanan ribuan mil. Gunung dan sungai, burung dan binatang buas, semuanya berada dalam persepsinya. Tiba-tiba, dia melihat fluktuasi spasial yang tidak biasa jauh di dalam Feng Hai, yaitu roh purba itu dengan cepat mendekat dan menemukan sebuah platform batu reyot yang mengapung di laut, bersambung.